Tetapi sarana evolusi yang dipercepat atau mungkin aturan dunia sihir setelah beberapa waktu diskusi antara Roland dan penyihir Takira dilanjutkan mencakup topik seperti siapa yang telah menjaga relik dan itu karena relik sehingga Hermes selalu diserang berat oleh binatang iblis. Disebutkan juga bahwa gereja yang telah sangat melemah tidak lagi mampu melindungi relik yang mendorong para penyihir untuk merebutnya kembali ke reruntuhan. Mereka juga menjelaskan bagaimana menggunakan instrumen ilahi untuk mengusir binatang iblis. Pada akhir diskusi Roland telah memperoleh pemahaman awal tentang sejarah dan para penyihir Takira dengan jelas. Kedua belah pihak berbagi musuh yang sama dalam iblis dan mereka sepakat untuk membentuk front persatuan atau aliansi dengan perlindungan dan bantuan bersama. Para penyihir Takira senang mendengar ini, berharap Roland akan terus merekrut para penyihir dan membantu Phyllis dalam pencarian yang terpilih. Mereka sepakat untuk menjaga kontak. Roland mengangguk setuju dengan Pasa tetapi juga menyarankan bahwa penyihir Takira pindah ke pegunungan dekat kota Neverwinter yang menurutnya cocok untuk mereka. Saran ini menarik berbagai reaksi dari pihak lain, mulai dari perhatian menjadi ketakutan. Roland memandang semua orang di ruangan itu, memberi isyarat untuk meyakinkan dan berbagi pikirannya. Dia tidak percaya itu bijaksana bagi para penyihir Takira untuk menjaga relik itu sendirian. Dia menunjukkan bahwa Hermes telah menahan binatang iblis dengan temboknya yang besar dan bertanya apakah para penyihir Takira dapat menahan serangan mendadak oleh iblis, dan binatang iblis Selin dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka dapat mengaturnya asalkan instrumen ilahi dan inti sihirnya diperbaiki. Namun Roland menggelengkan kepalanya, memperingatkan bahwa iblis jauh lebih kuat dan lebih pintar daripada binatang iblis. Dia mencatat bahwa mayat binatang iblis di dekat reruntuhan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menembus reruntuhan tetapi juga telah mendekati area inti mereka. Dia berspekulasi bahwa instrumen ilahi memiliki jangkauan terbatas dan mempertanyakan pertahanan mereka terhadap serangan tiba-tiba oleh iblis. Pasa tentakel kecilnya berkedut sedikit, tidak menemukan kata-kata untuk membantah. Roland berbicara dengan lembut, mengungkapkan keinginannya untuk membantu. Dia mengatakan kepercayaan adalah dasar kerjasama. Menempatkan relik di lokasi yang dianggap aman oleh kedua belah pihak akan membangun kepercayaan paling dasar. Pasa tidak segera menanggapi tetapi meminta beberapa menit untuk diskusi di layar. Makhluk tentakel saling menyentuh dalam apa yang tampaknya menjadi cara mereka berkomunikasi meskipun Roland tidak dapat mendengar mereka. Setelah beberapa saat Pasa berbicara lagi tapi sebelum menjawab pertanyaannya dia memiliki pertanyaannya sendiri. Roland mengerti bahwa Pasa memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan ketika dia bertanya siapa yang akan memimpin aliansi ini. Jelasannya adalah bahwa karena kelangsungan hidup setiap orang dipertaruhkan, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara menyeluruh sehingga mereka mengusulkan sistem pemerintahan bersama di mana perintah akan dibahas bersama dan dikeluarkan oleh para pemimpin kelompok terkuat. Pendekatan ini dia berpendapat akan secara efektif mencegah penilaian yang buruk dan memastikan keselarasan kepentingan di antara semua pihak. Roland berkomentar bahwa ini terdengar mirip dengan sistem federasi. Pasa mengklarifikasi bahwa mengingat 4 kerajaan besar saat ini ditambah semua organisasi mana pengambilan keputusan tidak harus dibatasi pada model 3 kursi, mereka dapat meniru hari-hari awal federasi dengan Dewan Bundar yang terdiri dari 11 pemimpin untuk merumuskan rencana pertempuran. Roland setelah beberapa pemikiran mengenali kecerdasan Pasa jika kursi ditugaskan berdasarkan kekuatan para penyihir Taka dengan menjaga komunikasi dengan organisasi penyihir lain dan memperkuat rasa identitas alam. Mereka dapat memastikan kepentingan mereka sendiri. Namun Roland tidak lagi menjadi penguasa perbatasan yang kecil dan terpencil. Kota tidak setuju dengan usulannya, menegaskan posisinya dengan nada tak terbantahkan. Dia menyatakan hanya akan ada satu pemimpin dan itu adalah dirinya sendiri. Ini adalah pendekatan yang paling efisien dan stabil. Penolakan langsungnya membungkam ruangan sejenak. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Roland tahu itu bukan saatnya untuk kesederhanaan. Sementara pemerintahan bersama mungkin merupakan pilihan yang cocok untuk federasi, itu bukan untuknya. Hanya ia mengerti apa yang dibutuhkan industrialisasi dan bagaimana memaksimalkan potensi wilayahnya. Menjaga kesetaraan antara orang-orang biasa dan penyihir adalah sesuatu yang telah dia perjuangkan di hati. Dapat mengambil risiko, memiliki cara lama federasi memerintah berdeham. Dia melanjutkan front persatuan aliansi adalah perlindungan terhadap iblis, tetapi dia tidak menuntut integrasi segera pindah ke wilayah barat hanyalah fondasi membangun kepercayaan daripada mengandalkan perjanjian lisan. Dia mengundang para penyihir Takira untuk melihat sendiri. Dia menyarankan mereka menyaksikan secara langsung
Kota Neverwinter kekuatan dan tekad dalam memerangi iblis serta melihat organisasi yang saat ini bekerja dengan kota Neverwinter saat itu dengan pemahaman penuh para penyihir Taka kemudian dapat membuat pilihan bebas bahkan jika mereka menolak kepemimpinannya. Roland menegaskan dia akan masih mempertahankan kerja sama dasar membantu mereka dalam pencarian mereka untuk yang terpilih dan upaya penelitian mereka. Selin mempertanyakan apakah ini akan berlaku bahkan jika mereka tidak menyerahkan relik dan inti sihir. Roland mengangguk mengklarifikasi bahwa dia tidak berniat mengandalkan barang arang dari reruntuhan ini untuk mengalahkan iblis selama keamanan relik terjamin. Dia tidak peduli dengan lokasi mereka. Pasa merenungkan kata-kata Roland Selin sekarang dengan nada yang lebih dingin. Mempertanyakan pendekatan Roland terhadap kepemimpinan jiwa. Dia menunjukkan bahwa jika perang ilahi berlanjut selama beberapa dekade dengan Roland sekarang menjadi orang tua, apakah dia masih akan membuat keputusan yang tepat? Bagaimana dengan penggantinya atau keturunannya dan apakah mereka dapat mengikuti keinginannya dan memimpin semua orang untuk maju? Dia kemudian menyatakan bahwa hanya sistem pemerintahan bersama yang dapat secara efektif mengatasi masalah ini. Roland dengan senyum percaya diri meyakinkan mereka tidak perlu khawatir. Pertama, dia tidak percaya iblis bisa bertahan begitu lama. Kedua, dia menyiratkan bahwa harapan hidupnya mungkin melebihi semua orang yang digabungkan. Dia menjelaskan secara singkat bagaimana dia memperoleh nol dan kemampuannya untuk menyerap rentang hidup orang lain. Pasa awalnya memandang Roland dengan terkejut dan takut. Sejujurnya Roland tidak yakin jika rentang hidup Zero akan ditransfer kepadanya karena dia tidak mendapatkan sihirnya, tetapi dia merasa perlu untuk menggertak. Saat ini para penyihir tak kira terlibat dalam diskusi panas lagi. Setelah beberapa saat Pasa mengakui maksudnya. Suaranya menjadi lebih serius saat dia menyebutkan banyaknya bara yang membutuhkan relokasi dari reruntuhan itu akan memakan waktu setidaknya sebulan. Pasa meminta agar mereka diizinkan untuk membangun kembali istana bawah tanah dan laboratorium mereka secara mandiri dan meminta bantuan Roland dengan bahan-bahan. Roland setuju. Penasaran tentang bagaimana mereka berencana untuk mencapai ini, Pasa menyebutkan mereka dapat mengandalkan makhluk untuk menggali lubang yang segera mengingatkan Agatha pada makhluk yang telah membuat kam iblis menghilang. Pasa bingung. Dia tidak mengirim makhluk itu ke sana mengingat jumlah makanan yang dikonsumsinya yang banyak. Mereka tidak mampu membiarkan makhluk itu pergi sejauh itu. Roland kemudian secara singkat menggambarkan fenomena para penyihir yang ditemui di hutan berkabut di sebelah barat wilayah barat menunjuk ke Eta dan gambar makhluk raksasa yang memakan benda-benda gairah. Mengangguk kemudian berspekulasi bahwa di dalam gunung yang tertutup salju mungkin juga ada sisa-sisa peradaban bawah tanah. Ini aneh Pasa sebelumnya mengatakan seluruh peradaban bawah tanah telah musnah, tetapi penjelasannya tentang makhluk-makhluk itu hanya wadah seperti yang mereka gunakan saat ini. Proses transfer jiwa memungkinkan siapapun untuk mengendalikan tubuh-tubuh mengerikan ini. Roland merenungkan ini sejenak. Yang mengejutkannya, semua orang di aula juga tampak serius. Semua orang tampaknya tiba pada kesimpulan sama makhluk itu muncul dua kali sejauh ini, sekali menargetkan menara penelitian Agatha dan kemudian kam iblis ini pasti melibatkan peradaban yang tidak dikenal. Peradaban ini mungkin telah menemukan reruntuhan di dalam gunung bersalju dan menggunakan cangkang makhluk itu sebagai tuan rumah. Dia bertanya-tanya apakah peradaban ini juga memiliki akses ke korps sihir dan tuan rumah pusat. Seberapa aju mereka dalam hal teknologi dan pemahaman tentang sihir, atau mereka mampu menciptakan instrumen ilahi yang menargetkan para penyihir seperti instrumen ilahi yang dimiliki para penyihir tak kira untuk iblis. Selain itu mungkin juga ada reruntuhan peradaban bawah tanah. Berdasarkan catatan sejarah, Selene segera meminta bantuan Roland untuk menjelajahi gunung bersalju ini karena takut reruntuhan itu jatuh ke tangan musuh. Roland setuju untuk membantu. Pasa juga berjanji mereka akan segera memulai upaya relokasi mereka. Dia mengulurkan tangannya ke arah layar. Pasa awalnya bingung setelah Roland mengatakan padanya ini adalah isyarat kepercayaan, akhirnya ditiru oleh merentangkan tentakelnya. Akhirnya Roland bertanya tentang pengetahuan Pasa tentang reruntuhan bawah laut yang dia gelengkan kepala jika bahkan Pasa tidak tahu tentang reruntuhan bawah laut, lalu siapa yang mungkin mengendalikan daerah itu? Dia menarik napas dalam-dalam. Dia berharap dia bisa mendapatkan beberapa jawaban ketika tur kembali malam itu. Wendy mengunjungi kamar Scroll ragu-ragu apakah akan mengetuk. Tiba-tiba pintu terbuka dengan jelas. Scroll telah mengantisipasi kunjungan Wendy karena dia juga ingin berbicara dan Wendy. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke kamar Wendy. Begitu di sana Wendy menuangkan Scroll secangkir minuman kekacauan merah. Scroll terkejut dengan rasa yang didapat Wendy. Bulan ini cara es
Erikat penyihir menerima minuman kekacauan ini dari Roland. Menarik. Setiap bulan mereka memiliki kesempatan untuk mengambil botol air dari minuman kekacauan yang dibuat oleh Evelyn saat mereka menikmati minuman lezat itu. Wendy mengingat kata-kata Roland, hanya ada satu pemimpin dan itu adalah aku. Mengingat sifat Roland yang selalu mudah didekati, dia khawatir bahwa dia mungkin ragu-ragu pada masalah penting. Sekarang sepertinya dia melebihi harapannya menjadi lebih stabil dan tegas selama bertahun-tahun berevolusi menjadi raja sejati. Yang lebih membuat Wendy kagum adalah bahwa meskipun kematangan Roland dalam perannya, sikapnya terhadap para penyihir dan orang biasa tetap tidak berubah. Dia tahu Skrull juga merasakan hal ini, makanya menunggunya di pintu. Wendy tersenyum memberi tahu Skrull bahwa ia telah memberikan Roland hasil tes kemampuan Ani dan yang lainnya. Sambil mendiskusikan kemampuan pedang patah, Skrull merenung sejenak dan memikirkan Nightingale dan Ashes. Berpikir bahwa hanya mereka yang bisa melepaskan kekuatan penuh pedang patah. Semua orang tidak cocok untuk pertempuran langsung dengan musuh terlepas dari kekuatan sihir tinggi mereka. Meskipun banyak di serikat penyihir memiliki kemampuan tempur, mereka bukanlah penyihir tempur sejati. Wendy tersenyum lembut juga berpikir sama, namun Roland berpikir sebaliknya. Roland tidak menugaskan pedang patah kepada siapapun. Skrull bingung dan Wendy menceritakan kembali kata-kata Roland. Senjata umumnya perlu dibawa sepanjang waktu yang akan membatasi kebebasan pedang patah. Terlebih lagi Roland mengatakan energi pedang mungkin tidak selalu lebih kuat dari senjata api dan meriam. Alih-alih menjadikannya senjata, Roland membantu untuk memungkinkannya bekerja bersama semua orang dan menugaskan tugas berdasarkan minat pedang patah. Skrull tersenyum saat mendengar ini. Roland peduli dengan perasaan penyihir itu terlebih dahulu daripada kegunaannya. Mungkin itu sebabnya Nightingale memilih untuk mendukungnya tanpa syarat. Melihat ke Bella Kang, mereka senang telah mempercayai penilaian Nightingale. Dengan pemikiran ini Wendy mengisi cangkir mereka dan bersulam untuk menemukan raja yang benar-benar hebat. Episode ini menceritakan banyak peristiwa sejarah dalam terminologi yang mungkin membingungkan beberapa pemirsa. Di sini saya akan mencoba yang terbaik untuk memberikan penjelasan dan ringkasan yang disederhanakan. Hari ini Roland akhirnya melakukan kontak dengan para penyihir. Dia belajar apa yang menyebabkan perpecahan di antara federasi selama Perang Ilahi kedua. 3 kursi teratas federasi alias para pemimpin pada saat itu dipegang oleh Acarus, Natalia dan Eleanor karena penemuan metode transfer jiwa dan informasi tentang Perang Ilahi di reruntuhan peradaban bawah tanah. Mereka tidak setuju tentang bagaimana mereka harus awan iblis yang akhirnya menyebabkan perpecahan federasi dan perang saudara. Faksi Acas pindah ke Hermes, mendirikan apa yang kemudian dikenal sebagai gereja dan menjadi paus pertamanya. Faksi lain yang dipimpin oleh Natalia mundur ke pegunungan terpencil. Gereja yang didirikan oleh Acas memulai proyek tentara hukuman dewa setelah kekalahan telak mereka dalam Perang Ilahi kedua. Namun proyek ini yang membutuhkan pengorbanan para penyihir. Menghadapi pertentangan dari Natalia, Acuras bersikeras melanjutkan proyek ini. Proyek ini idealnya akan memberi manusia setidaknya beberapa dekade lagi waktu tetap. Meninggalkan tubuh sang penyihir akan menyebabkan mereka kehilangan kehendak ilahi. Sementara proyek yang terpilih membutuhkan para penyihir untuk bertahan hidup, tetapi tidak diketahui kapan akan menemukan yang terpilih. Segera setelah federasi jatuh ke dalam perang saudara dengan dan Natalia binasa bersama dan Eleanor secara sukarela menjadi yang pertama bergabung dengan Tuan Rumah Pusat, Tuan Rum. Pusat dapat memasukkan pertanyaan dan menerima umpan balik. Roland percaya ini mungkin komputer biologis paling primitif atau sistem kalkulator dengan hanya 3 penyihir transenden alias 3 kursi teratas hilang. Kedua faksi mencapai kesepakatan dengan gereja melanjutkan proyek tentara hukuman dewa, sementara Pasa dan yang lainnya melanjutkan penelitian dan pencarian mereka untuk yang terpilih. Mereka sepakat bahwa jika Paset dan kelompoknya tidak menemukan yang terpilih dalam 100 tahun, gereja akan merebut kembali semuanya. 1 abad berlalu dan gereja tidak kembali karena para penyihir telah digulingkan oleh manusia yang mengubah sifat gereja. Ketika Pasa dan para penyihir Takira lainnya mampu keluar, semuanya berubah dan gereja dikalahkan oleh Roland. Gereja awalnya didirikan untuk memerangi iblis dan mempersiapkan Perang Ilahi ketiga dengan metode pengorbanan non-pertempuran yang lebih lemah yang ditukar dengan tentara hukuman Tuhan yang lebih kuat. Namun selama 400 tahun gereja diam alih oleh manusia karena takut para penyihir mendapatkan kembali kekuatan. Mereka mulai secara sistematis menindas para penyihir dan memperdagangkan gadis-gadis muda para penyihir yang ditangkap dibangunkan, dilatih sebagai yang murni atau dibunuh. Dalam percakapan berikut Roland mengetahui bahwa Perang Ilahi diperjuangkan oleh setidaknya 4 peradaban atas relik satu sama lain termasuk
Nusia dan iblis mereka juga mengetahui tentang peradaban bawah tanah yang dikalahkan Ashen di mana para penyihir tak kira menemukan inti sihir tuan rumah asli tuan rumah pusat dan catatan sejarah perada. Ban yang lenyap peradaban bawah tanah secara fisik lemah bergantung pada tuan rumah asli untuk bertahan hidup pada dasarnya apa yang digunakan Paset saat ini peradaban keempat masih belum pasti tetapi Roland menduga itu terkait dengan reruntuhan di laut tempat Thunder dan tim penjelajahannya sedang menyelidiki alasan di balik perang ilahi menurut pesan panjang dari peradaban bawah tanah Roland Man. Duga itu untuk mempromosikan evolusi dengan yang kalah menghadapi pemusnahan total dan pemenang mendapatkan kehendak ilahi mungkin mencapai keilahian atau menjadi Tuhan pada malam setelah ronde Perta. Marolan menggendong Ana di lengannya dan di bawah cahaya redup orang masih bisa melihat rona merah yang menggoda di wajah gadis itu. Ana berbicara tentang apa yang dikatakan para penyihir tak kira sebelumnya hari ini terkejut mengetahui bahwa tidak hanya mereka dan iblis di benua ini tetapi juga peradaban yang sama sekali berbeda dari mereka mungkin suatu hari mereka bisa menginjakkan kaki di tanah itu dan menemukan rahasia yang tersembunyi di seberang lautan. Roland membelai pipi. Ana berjanji bahwa hari seperti itu pasti akan datang. Ana bertanya-tanya apakah benar-benar ada dewa di dunia ini. Mengapa mereka meninggalkan relik ini menyebabkan semua orang saling bertarung atau mungkin mereka diawasi dari suatu tempat. Roland memeluknya lebih erat dan bertanya apakah Ana takut dia menggeleng. Gekaan kepalanya mengatakan jika ada dewa dia ingin berterima kasih kepada mereka karena membawa Roland ke dalam hidupnya. Mendengar ini Roland dengan senang hati mengatakan dia akan selalu berada di sisi Ana tetapi Ana menggelengkan kepalanya menyatakan Roland tidak bisa selalu bersamanya sebagai raja dan panglima masa depan melawan pasukan iblis. Roland tidak bisa terikat oleh keinginan egoisnya. Para prajurit yang bertempur di garis depan perlu melihat Roland. Orang-orangnya ingin menjadi dengan dia. Sesekali berada di samping Roland dan mendengar ceritanya sudah lebih dari cukup untuk Ana. Roland membelai rambut lembutnya dengan lembut mengatakan bahwa dimanapun dia berada Ana akan selalu mendengar ceritanya. Dia berjanji. Ana bingung bertanya bagaimana itu mungkin. Roland tersenyum dan kata dia akan mengetahuinya besok. Lalu dia berguling menjepit Ana di bawahnya dan mencium lehernya. Batuk-batuk. Maaf teman-teman, disitulah kita harus berhenti. Keesokan paginya Roland dan Ana pergi bersama ke lereng utara. Di kantor Roland mengeluarkan selembar kertas dan menggambar beberapa diagram di atasnya. Dia kemudian menjelaskan kepada Ana dan Lucia bahwa ini adalah alat komunikasi yang dapat beroperasi tanpa sihir. Prinsip telepon sederhana menggunakan induksi elektromagnetik untuk mengubah arus listrik dan suara menjadi alat komunikasi baru. Saat Roland memaparkan ide dan rencana desa Nya Ana segera mengerti bagaimana alat komunikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bekerja. Dia kemudian bergegas keluar untuk memanggil Ram dan berkata melewati Nightingale. Setelah mendengar penjelasannya masih tampak bingung tetapi Lucia tenggelam dalam pikirannya. Bergumam listrik dan magnet menghasilkan satu sama lain dan magnet kemudian diubah menjadi gaya. Bahkan saudara perempuan Nyaling menimpali menanyai saudara perempuannya apakah ini yang mereka bicarakan di bab 2 fisika dasar. Nightingale merasa sedikit malu mengambil sepotong dendeng ikan dan menghilang ke dalam kabut. Len terkekeh pada adegan ini berkomentar bahwa meskipun terdengar sederhana, itu tidak semudah itu dalam praktiknya. Ketika Rem dan Sah tiba di lereng utara, Rem melihat mesin yang tidak dikenalnya bertanya bagaimana cara kerjanya. Roland mendemonstrasikan langkah demi langkah. Dia dengan cepat memutar pegangan dan generator engkol tangan memancarkan sinyal panggilan yang menyebabkan bel magnetik di sisi lain berbunyi. Ana kemudian mengangkat gagang telepon dicorong. Saat gagang telepon diangkat dari alasnya saklar muncul yang menunjukkan bahwa saluran suara tersambung dan percakapan dapat dimulai. Adegan bergeser ke wilayah selatan yang jauh. Tanah air aks dan eko tanah ini ditutupi pasir kuning dengan hanya beberapa oasis tempat 90% orang Majin tinggal. Di salah satu oasis ini berdiri sebuah kota satu-satunya yang juga dikenal sebagai kota pasir besi. Kota ini diperintah oleh 6 klan utama dan pendatang baru dapat membeli posisi dengan menantang salah satu dari 6 klan utama untuk menghindari perang habis-habisan. Mereka mengadopsi metode duel suci. Oleh karena itu Aks dan teman-temannya perlu menemukan klan untuk bergabung dalam malam. Di kedai tengkorak bagian luarnya tampak bobrok. Di pintu masuk tergantung serangkaian tengkorak yang tidak lengkap yang berfungsi sebagai tanda kedai. Di dalam seseorang memegang piala berbentuk tengkorak mengamati para pemabuk di bawah lantai. Muntahan pecandu alkohol dan botol-botol kosong tetapi tampaknya menjadi norma bagi para pelanggan. Tiba-tiba seseorang membuka pintu di lantai 2 dan membisikkan sesuatu kepada Tulu. Ini adalah
Daitul Lau dan dia juga kepala klan kecil Tulu berhenti bertanya kepada bawahannya apakah dia tidak salah dengar bawahannya itu hanya menyampaikan pesan lagi menyebutkan wanita yang menemani pria itu. Mungkin seorang Dewi Tulu merenung sejenak kemudian senyum sinis muncul di wajahnya. Dia memerintahkan bawahannya untuk membawa orang-orang itu masuk minta mereka menyerahkan senjata mereka dan mengen akan batu hukuman Tuhan. Setelah menghabiskan anggur di tangannya Tulu menyeka mulutnya dan tersenyum mengatakan sepertinya ada hiburan yang menghampirinya. Pengunjung itu adalah dua orang yang keduanya mengenakan jubah longgar. Kapak melepaskan tudungnya yang memperlihatkan identitasnya. Tulumu pertama-tama menyatakan terkejut dan kemudian tertawa terbahak-bahak mengatakan dia tidak pernah berharap untuk melihat Kapak lagi. Kapak menarik kursi untuk orang di sampingnya dia sebelum duduk untuk menghadapi Tulu secara langsung. Dia dengan tenang menyatakan bahwa Tulu harus tahu mengapa dia datang. Menyadari menyebutkan kekalahan bencana klan Aks sebelumnya dalam duel suci. Dia menggelengkan kepalanya memberitahu Aks bahwa dia seharusnya tidak kembali karena musuh-musuhnya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tulu mengenang masa lalunya yang ambisius tetapi itu semua bertahun-tahun yang lalu. Aks tidak terpengaruh memberitahu Tulu bahwa dia cukup khawatir orang-orang itu telah diusir dari Iron Sand City. Inilah yang sebenarnya dia inginkan. Tulu menatap pria yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat mengenali keinginan Aks untuk membalas dendam tetapi khawatir dia tidak memiliki kekuatan. Pergi sekarang akan sama saja dengan bunuh diri. Dengan mengatakan ini Tulu mengalihkan perhatiannya ke sosok berjubah lainnya langsung menyadari bahwa ini adalah Dewi yang disebutkan bawahannya. Tulu terus mengatakan bahwa bahkan jika seorang Dewi telah bergabung dengan klan Aks, itu tidak akan mengubah perbedaan di antara mereka. Sebagian besar pengasingan dari tahun-tahun lalu sudah mati. Apa yang bisa dilakukan Aks dan satu orang lainnya ini tepatnya mengapa Aks mencari Tulamo 8 tahun yang lalu. Mereka berdua telah penantang tetapi mereka berakhir sebagai gatekeeper belaka juga dikenal sebagai anjing penjaga. Kapak dengan ekspresi tenang bertanya kepada Tulu apakah dia tidak pernah menyesal melihat orang-orangnya sendiri menjadi budak klan lain. Tulu tidak marah tetapi malah tertawa terbahak. Bahak berpikir tidak ada yang lebih lucu daripada menonton Avenger yang gila di jalan menuju kehancuran. Dia berdiri dan bertanya Kapak apakah dia bermaksud menjadikan Dewi ini di sampingnya sebagai pemimpin rencana baru dan kemudian memulai duel suci. Bergerak mendekati Kapak dia tertawa dan mempertanyakan manfaat apa yang akan dia peroleh darinya. Mengapa dia membiarkan orang-orangnya melawan Gatek lainnya hanya untuk menyambut Kapak dan teman-temannya ke Iron Sand City. Menjelang akhir pidatonya nada bicara Tullau menjadi lebih jahat. Dia menuntut untuk mengetahui manfaat apa yang bisa ditawarkan tindakan kepadanya untuk merahasiakan gerakan mereka. Dalam bisikan dia menyarankan bahwa pihak lain mungkin sangat tertarik untuk menyiksa seorang Dewi yang dulunya adalah musuh tindakan namun tidak bereaksi dengan marah seperti yang diharapkan. Bahkan sulit untuk melihat adanya perubahan dalam ekspresinya. Kapak meletakkan tangan yang berat di bahu Tullau sambil tersenyum dan menasihatinya untuk tidak terlalu bersemangat. Dia tidak pernah menyangka Tulu untuk mengalahkan siapapun. Kepengecutannya dari 8 tahun lalu terbukti dan keberaniannya mungkin lebih rendah dari kata-katanya. Yang berani ini jelas menyentuh saraf Tullau tetapi Aks terus mengatakan dia tidak di sini hanya untuk membalas dendam. Pernyataan ini menggelitik minat Tullau. Aks berbicara perlahan dan dengan sengaja mengatakan dia akan menantang 6 klan utama dan menjadikan suku Asa yang terdepan di antara mereka. Tulu hanya bisa berpikir ini adalah ide orang gila jika mereka melakukan seperti yang dikatakan mereka harus terus bertarung melawan 6 klan utama dari bawah sampai ke atas tanpa istirahat. Mimpi seperti itu begitu liar sehingga Tulu langsung kehilangan minat. Apakah mereka musuh dengan seluruh kota pasir besi? Hanya dengan memikirkan itu membuatnya gelisah. Untuk menghindari terbakar sendiri dia berteriak untuk menangkap Aks dan rekannya. Tiba-tiba beberapa pria bersenjata di masing-masing dengan batu hukuman Tuhan melompat keluar namun mereka semua mendengar tawa mengejek. Saat berikutnya orang di samping Aks mengangkat kap mereka yang memperlihatkan dirinya sebagai abu. Tulu terkejut. Dewi ini bukan salah satu dari orang pasir majin mereka tetapi sebelum dia bisa bereaksi salah satu anak buahnya dipukul di perut. Tubuhnya menabrak meja di dekatnya, yang lain dipukul melalui dinding kayu. Tinju es yang kuat jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. The Tavern meledak menjadi kekacauan. Lebih banyak orang bersenjata dengan senjata bergegas masuk tetapi Ash dengan mudah menghadapi mereka. Bertarung dengan tidak ada apa-apa selain buku-buku jari kosong melawan bilah tajam mereka. Tulu melangkah mundur dan jatuh ke tanah bingung mengapa batu hukuman dewa tidak efektif terhadap sang Dewi T. Tiba-tiba bilah pendek ditekan ke lehernya. Keringat dingin terbentuk di dahinya saat dia berteriak agar semua orang menjauh. Tulu mundur ke sudut bernapas berat dan gemetar. Nada Kapak tetap tidak beru.
Bah saat dia bertanya apakah mereka sekarang dapat berbicara dengan benar, Tulumu menggelengkan kepalanya menjelaskan bahwa The Gatekeepers di sini didukung oleh dua klan utama mereka akan segera diberitahu dan sekarang tidak ada yang bisa melarikan diri. Kapak tidak menunjukkan rasa takut, dia tidak peduli dengan The Gatekeepers. Tulamu menggigit bibirnya bertanya-tanya tentang niat Kapak mengamati Ash di samping Kapak. Dia berpikir jika Axe memiliki kekuatan yang begitu kuat dia bisa langsung menantang klan lain, jadi mengapa mencarinya kecuali dia mendongak dengan ngeri berpikir kecuali Kapak miliki seseorang yang mendukungnya dan itu fraksi itu bukan dari wilayah selatan, jadi dia butuh nama klan untuk memulai duel suci. Saat pikiran ini muncul rasa takut Rose di Tulumu tiba-tiba dua guntur teredam terdengar di luar jendela. Suaranya tidak terlalu keras seolah datang dari tempat yang jauh. Anehnya Tulu tidak melihat kilatan petir di langit malam. Pada saat yang sama seringai muncul di wajah Kapak menyuruh Tulu untuk mendengarkan dengan seksama, memberitahunya bahwa guntur telah tiba. Vainer mengangkat teleskopnya menatap oasis yang jauh. Dia menggelengkan kepalanya tidak puas karena peluru artileri telah meleset dari sasarannya. Beberapa meriam besar ditempatkan di sekelilingnya dengan kru artileri sibuk mengisi ulang menyiapkan meriam di medan sandi itu. Menantang dan tembakan Al pada dasarnya adalah uji coba tembak. Saat putaran kedua pengisian selesai meriam benteng meraung memekakkan telinga lagi. Api dari moncong meriam sebentar menerangi tanah di depan dengan pasir yang ditendang mengenai wajah kru yang menyebabkan mereka menyipitkan mata. Kam penjaga gerbang di kejauhan sekarang dilalap api meriam dan menara pengawal di dekat kedai minuman tepat sekali tersambar tuh. Lu menyaksikan ledakan yang menghancurkan bumi, membelalakkan matanya karena terkejut. Ini bukan guntur, itu adalah api surgawi yang jatuh dari surga, kekuatan yang melampaui kemampuan manusia. Perkemahan penjaga gerbang di kejauhan telah berubah menjadi neraka dengan kobaran api meletus dari langit. Kolom api naik tinggi dan dia bahkan bisa mendengar jeritan penderitaan. Tiba-tiba berbalik ke Kapak, dia berteriak bahwa kekuatan seperti itu tidak mungkin miliknya dan menuntut untuk mengetahui kepada siapa Kapak telah bersekutu sendiri. Melihat ke utara, Kapak menjawab bahwa itu adalah raja yang penuh belas kasihan, menambahkan dia akan membawa sumber daya keselamatan dan ketertiban ke wilayah selatan. Tulu secara naluriah ingin mengucapkan kata mustahil, tetapi dia teringat ledakan gemuruh suku kata terakhir sepertinya tersangkut di tenggorokannya, tidak dapat disuarakan. AXS kemudian memberitahu Tulu bahwa tidak semua orang bisa menerima perintah seperti itu. Orang-orang di sini dalam perjuangan Eka untuk bertahan hidup berjuang mengkhianati dan membunuh satu sama lain yang seharusnya memelihara kehidupan malah berlumuran darah menggunakan penjaga gerbang untuk mempertahankan hak-hak klan utama, menyebabkan orang-orang menderita di pasir kering. Pendekatan yang picik dan bodoh. Tulu pertama-tama terkejut lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Kapak yang juga lahir di sini akan memegang keyakinan naif seperti itu. Tanpa bertarung dan menjara oasis terbatas tidak dapat menampung semua orang. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Ger Castle, jadi melarikan diri dari wilayah selatan ini tidak mungkin bekerja sama. Menyerah. Tulu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, mencatat bahwa karena warna kulit mereka tidak ada yang akan benar-benar mempercayai mereka. Yang lain hanya akan menggunakan mereka seperti dua klan yang sebelumnya berpihak pada putri ketiga kastil abu-abu. Mereka semua diberi pil aneh, baik mati dalam pertempuran atau menjadi mayat yang busuk. Apa yang disebut hadiah hanyalah janji-janji kosong. Menunjukkan sedikit emosi, dia juga pernah berpikir dengan cara yang sama. Tatapannya berubah serius lagi saat dia memberitahu Tulu bahwa Yataan telah mengajarinya selalu ada orang yang dilahirkan untuk melanggar norma. Tiba-tiba suara cepat kuku kuda mendekat dari luar kedai semakin intens. Tulu tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa penjaga gerbang pasukan serangan balik sedang berkumpul. Kapak namun mengeluarkan seringai dingin mencela penjaga gerbang yang bodoh. Apakah mereka menerimanya atau tidak? Tatanan baru pasti akan datang. Pasukan penjaga gerbang menunggang kuda dan sambil memegang senjata melancarkan serangan pertama mereka ke arah pasukan pertama di atas bukit. Tetapi sebelum mereka bahkan dapat melihat musuh mereka, mereka diledakkan oleh ledakan. Mereka yang cukup beruntung untuk tidak terbunuh oleh meriam ditembak mati oleh beberapa senapan mesin berat dalam jarak 200 meter dari puncak gunung. Segera suara tembak mereda. Tulu perlahan berjalan menuju jendela, kemudian kakinya menyerah dan dia berlutut. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri sambil mengguncang 2000 penjaga gerbang semuanya mati tidak lama. Setelah sekelompok beberapa ratus orang muncul di hadapannya, setiap orang memegang tongkat kayu aneh dan beberapa memiliki alat besi. Kemudian Eko menaiki tangga ke lantai 2 ketika wanita dengan
Boot abu-abu biru dan kulit coklat masuk ke ruangan. Tulu tahu dia tidak punya pilihan lagi. Dia berlutut, dahinya menyentuh lantai dingin, bersumpah setia kepada Eko. Dia dan orang-orangnya akan melayani Eko selama sisa hidup mereka. Mulai hari ini Eko adalah pemimpin baru klan Asa. Keesokan harinya seorang pria bangkit dari tempat tidur dan di sampingnya seorang gadis telanjang bulat di bawah selimut. Tipis. Setelah bertukar beberapa kata dengan bawahannya, pria itu berbalik dan menepuk wanita yang berbaring di sampingnya, memberi isyarat agar dia membungkusnya dengan selimut dan pergi. Dia kemudian meminta bawahannya untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Menurut para penyintas yang melarikan diri kembali, api besar di oasis adalah api surgawi yang ditembakkan dari langit. Mendengar ini, pria nama Raka adalah kepala klan Cambuk Besi mendengar laporan itu. Dia mengutuk keras memanggil The Gatekeepers. Pengecut Roba sangat marah. Dia ingin menggantung mereka di gerbang kota. Bawahannya ragu-ragu sebelum mengatakan bahwa dia telah pergi ke oasis yang berkabung dan menyaksikan sebuah adegan seperti yang dijelaskan. Tanah itu dipenuhi dengan lubang-lubang hitam mayat dan puing-puing dari bangunan yang hancur. Mungkin itu adalah api surgawi yang ditembakkan dari langit. Baginya mungkin juga tampak seolah-olah cacing pasir raksasa atau kalajengking penggali telah berguling di atas kam meninggal. Kanya compang camping Rubaka berdiri dan melihat keluar jendela, menyadari bahwa The Gatekeepers telah jatuh ke dalam penyergapan dan melarikan diri bahkan tanpa melihat musuh. Dia pikir itu pasti antang baru, tetapi dia tidak khawatir. Sebagai klan utama keempat, mereka tidak akan menjadi target pertama dan mengubah orang-orang bodoh ini penantang menjadi anjing penjaganya juga tidak sulit ketika ditanya tentang klan yang menantang. Bawahan itu ragu-ragu dan kemudian mengatakan itu adalah klan Asa. Rubaka memandang bawahannya dengan tidak percaya hanya untuk mendengar bahwa memang itulah yang mereka klaim dengan oasis yang sekarang dipenuhi dengan bendera mereka, termasuk putri mereka yang telah dijual sebagai budak beberapa tahun yang lalu oleh Raka. Sang putri telah menjadi dewi dengan banyak pengikut, termasuk banyak dari utara. Rubaka mundur selangkah bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Rubaka tidak bodoh tentang dewi kerajaan utara dipandang sebagai antek-antek iblis oleh orang-orang Kastil abu-abu. Jika nasib seorang budak perempuan orang pasir sudah tragis, seorang budak dewi tidak akan memiliki kesempatan untuk ditebus. Tetapi sekarang bagaimana dia mendapatkan dukungan dari orang di utara dan kembali ke wilayah selatan yang jauh? Dia merasakan rasa absurditas yang tak terlukiskan dan kepanikan yang merayap. Rubaka didorong oleh gelombang amarah meninju tembok. Memahami bahwa pihak lawan telah kembali untuk membalas dendam, dia menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa meskipun orang utara memiliki persenjataan canggih, ini adalah wilayah orang pasir Majin. Pada saat itu yang lain bawahan memasuki aula melaporkan bahwa klan Asa telah mengirim hadiah-hadiah. Itu ternyata adalah kotak kayu yang menyerupai peti mati. Rubaka menendang kotak itu dengan ringan, menyebabkannya berguling beberapa kali dengan suara gemerincing yang menunjukkan sesuatu yang sangat ringan di dalamnya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencongkel kotak itu. Begitu dibuka, bukan kepala, kulit, telinga, atau barang-barang menakutkan lainnya. Itu adalah peti yang sangat indah yang hanya digunakan oleh orang utara. Rubaka mengejek pemandangan itu. Dia kemudian meraih kapak raksasanya. Kapak yang sama berlumuran darah. Sebagian besar dari anggota klan Asa mengayunkan kapak itu dengan marah. Dia menjatuhkannya ke peti mati sambil berteriak bahwa Eko tidak melihat orangnya dicincang sampai mati selama pengasingan mereka. Kali ini dia akan mengalami nasib yang sama. Tiba-tiba percikan terbang dari kedua sisi bilah kapak seolah-olah telah mengenai sesuatu yang etalik. Peti mati itu tidak kosong sama sekali, itu diisi dengan sesuatu. Setelah percikan cahaya yang menyilaukan meledak dari dalam peti mati langsung memenuhi seluruh aula dan dengan cepat meluas ke luar. Gelombang ledakan yang kuat langsung menghancurkan dan mencabik-cabik semua orang di ruangan itu, termasuk Rubaka. Dengan ledakan yang menggelegar, semua penduduk Iron Sand City menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Di tavern Tulu yang jauh juga melihat apa yang terjadi. Cambuk besi yang kuat klan itu langsung dimusnahkan begitu saja. Pertanyaan itu diajukan sebelum ledakan. Tulu secara pribadi menyaksikan AXS menyiapkan peti mati yang diisi dengan benda-benda yang disebut bubuk salju dan menempelkan batu api padanya. Sumbu yang terhubung ke tutup peti mati dipasang dan seorang dewi muda menggunakan kemampuannya untuk membuat peti mati itu lebih ringan. Setelah menjelaskan bahwa apakah peti mati itu dihancurkan dengan paksa atau hanya dibuka, biasanya itu akan memicu ledakan. Tulu tidak tahu apa itu bubuk salju atau sumbu, tetapi dia telah menyaksikan pemandangan mengerikan itu berbalik. Tulu khawatir duel itu bahkan belum dimulai dan mereka dengan berani memusnahkan klan besar. Dia takut akan konsekuensi apapun.
Aks mengejek dengan mengatakan bahwa Raka telah menodai duel suci di masa lalu dan orang-orang pengkhianat seperti itu pantas dihancurkan sejak awal. Aks tidak punya waktu untuk omong kosong Raka. Kematian yang cepat sudah terlalu berbelas kasih. Tulu merenungkan apa yang akan terjadi jika Raka tidak membuka peti mati. Aks tersenyum mengetahui karakter Bakmem. Uatnya mudah untuk memprediksi tindakannya. Peti mati itu hanyalah permulaan, sedang menunggunya menatap Tulu dengan sedikit ancaman dalam nadanya dan berkata sekarang sepertinya tiga dewa tidak akan melindungi pengkhianat yang telah mengkhianati mereka. Mendengar ini Tulumu menggigil dan bersumpah lagi untuk melayani klan Asa dan Echo Fightfully. Tidak jauh dari sana para penyihir menggunakan CG sihir pendengar untuk melaporkan kejadian terkini ke Dragon Falls Ridge melalui stasiun relay tombak, kemudian memperbarui kota Neverwinter. Di kota Neverwinter, Nightingale memegang segel sihir dipan. GK1-nya duduk di meja Roland memamerkan fisiknya yang sempurna dan kaki panjang yang indah. Jika Roland ingin berbicara ke dalam segel sihir, dia harus mendekati Nightingale. Dia tidak yakin apakah Haru menatap terbuka atau melihat sekilas. Setelah mendengar bahwa rencananya berjalan sesuai rencana melihat Nightingale, Anda tahu sepasang boing-boing. Roland mengangguk lalu berkata tampak hebat dengan cepat menambahkan bahwa yang dia maksud adalah kapak di semua orang tombak merasakan ada yang tidak beres dalam suara Roland dan khawatir Roland masuk angin berdeham. Roland menginstruksikan tombak untuk memberitahu kapak untuk melanjutkan rencana. Para penyihir yang bersedia pergi ke kota Neverwinter dipersilakan, tetapi seharusnya tidak ada tekanan pada mereka yang memilih untuk tidak melakukan. Ya, setelah panggilan berakhir Nightingale berdiri dan Roland menarik napas dalam-dalam. Mungkin berpikir akan lebih bagus jika panggilan berlangsung sedikit lebih lama. Melihat ekspresinya Nightingale terkekeh lalu dalam sekejap kembali ke kursi santainya terus mengunyah ikan kering dan membaca buku ceritanya. Roland memaksa dirinya untuk fokus pada hal-hal yang ada. Dia telah mencapai komunikasi jarak jauh melalui tombak sebagai stasiun relay yang meskipun jauh lebih nyaman daripada surat dan jauh lebih cepat, saluran telepon pertama di wilayah barat sudah dalam tahap pemasangan, segera terhubung dengan kota-kota lain. Mengingat sifat membangun tiang telepon yang memakan waktu dan padat karya dan kerentanannya terhadap kerusakan salju, Roland memutuskan untuk meletakkan kabel di sepanjang pegunungan. Ganbar membawanya ke bawah tanah demi kenyamanan dan keamanan. Langkah selanjutnya adalah menunggu migrasi para penyihir. Tak kira saat dia merenungkan rencananya, ledakan tiba-tiba terdengar di luar Jen. Nightingale langsung bangkit memerintahkan Roland untuk tetap di kantornya saat dia menghilang ke dalam kabut menuju ledakan. Sementara itu di apartemen penyihir, Rem bergegas ke kamar tidur memberi tahunya bahwa sebuah insiden telah terjadi di distrik akademi. Lily tampaknya tidak peduli dalam mendorong wajah menjauh terus menyesuaikan mikroskopnya. Rem cemas menjelaskan bahwa tidak hanya ada ledakan tetapi juga kebakaran besar. Dia bertanya apakah itu pekerjaan setan atau gereja. Lily menggelengkan kepalanya, curiga itu mungkin seseorang yang bodoh saat mencampuri bahan kimia dari laboratorium yang menyebabkan kecelakaan. Insiden seperti itu pernah terjadi sebelumnya ketika seorang ahli kimia membawa pulang suatu zat dan anak itu bermain dengannya yang kemudian membakar rumah mereka. Meskipun tidak ada korban jiwa, insiden itu masih membuat Roland marah. Sejak saat itu jumlah aturan laboratorium dan tindakan pencegahan keselamatan telah berlipat ganda. Rem mengangguk tetapi cemberut jelas ingin Lily pergi bersamanya. Lily telah menghabiskan 1 tahun fokus pada mikroskop berharap untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada Roland, namun setiap orang di serikat penyihir tampaknya melakukan bagian mereka dalam pengembangan kota Neverwinter. Dia merasa tersisih karena dia tidak dapat memberikan banyak bantuan, terutama karena bahkan Rem telah menggunakan kemampuannya untuk membantu Roland membuat bola lampu listrik. Rem dengan paksa menarik Lily dan bersikeras bahwa tinggal di kamarnya sepanjang hari tidak sehat. Lily menghela napas dalam-dalam, berpikir Rem benar, mungkin dia juga butuh udara segar. Rem kemudian berlari keluar ruangan. Tidak lama setelah dia mengumpulkan Will lainnya tersembunyi di balik pintu dan mereka semua bersiap untuk memeriksa insiden bersama Evelyn, Summer dan Ang baru bergabung yang merupakan anggota serikat Emi. Vanilla dan Margie juga hadir. Jika Anda lupa, Vanilla dan Margie mereka dari gereja dan menginginkan yang murni, tetapi mereka baru bergabung dan tidak memiliki darah di tangan mereka, jadi Roland mengizinkan mereka untuk bergabung dengan serikat penyihir. Margie menggunakan kemampuannya untuk mengangkut kelompok itu dengan cepat ke distrik akademi. Daerah itu sudah ditutup oleh polisi yang melarang penduduk mendekat, namun para penyihir bergerak melalui jalan-jalan dan tembok memasuki akademi tanpa ada yang melihat mereka. Mereka mencapai lantai
Dua di mana bau Bournemouth tertinggal mengikuti aroma mereka dengan cepat menemukan lokasi kejadian sebuah kelas di dekat ujung koridor dindingnya retak memanjang ke lantai rem mengelilingi dinding dan kemudian giliran Summer dia melangkah ke tengah kelas dan mengaktifkan kemampuannya saat sihirnya melonjak dinding yang rusak dikembalikan ke keadaan semula dan kursi-kursi miring sejajar dengan rapi. Kelas kosong yang penuh dengan siswa beberapa tidur di meja yang lain mengobrol dalam kelompok-kelompok. Margie dan Vanilla menyaksikan kemampuan Summer untuk pertama kalinya. Terkejut Amy juga melihatnya untuk pertama kali tidak menunjukkan rasa takut tetapi kekaguman berseru itu menakjubkan saat mereka berbicara. Rem tiba-tiba menyela menarik perhatian semua orang ke sudut di mana beberapa siswa Ang tampak lebih tua telah memojokkan dua lainnya. Satu siswa berdiri dengan tangan terentang di depan yang lain sementara yang lain meringkuk di belakang. Tampak ketakutan para penyihir mengerutkan Ken. Ing bertanya-tanya apakah ini adalah kasus intimidasi. Tidak dapat mendengar suara tetapi dari membaca bibir terlihat jelas bahwa pertengkaran itu tentang asal dua siswa yang terpojok. Siswa yang lebih tinggi dan lebih tua menuduh mereka sebagai pengikut Timothy menuntut mereka kembali ke wilayah timur. Beberapa siswa yang lebih tinggi memulai agresif fisik mendorong siswa untuk terpojok. Situasi denga cepat berubah menjadi kacau. Siswa yang lebih pendek yang merupakan seorang gadis menendang salah satu agresor di lutut melarikan diri dari pengepungan. Semua orang mulai mengejarnya. Gerakan lincahnya mengejutkan para penyihir. Amy secara naluriah mengepalkan tinjunya diam-diam bersorak untuk gadis itu. Vanilla menyatakan kekhawatiran mencatat bahwa kekuatan gadis itu tampak terlalu minim. Dia juga menunjukkan bahwa menyerang hanya satu bagian tubuh memudahkan lawan untuk mengantisipasi dan bertahan yang dapat merugikan dalam pertarungan yang berkepanjangan. Rem dengan penasaran melihat di Vanilla. Terkejut dengan pengetahuannya. Vanilla tampak murung bertanya meminta maaf dan mulai mengatakan itu adalah sesuatu yang dia pelajari di gereja tetapi dia berhenti sebelum menyelesaikan kalimatnya. Takut semua orang akan tidak menyukainya karena masa lalunya. Evelyn datang dan berkonsultasi dengannya mengingatkan mereka bahwa Raja Roland telah mengatakan Vanilla tidak sama dengan penyihir jahat Yan murni dan dia tidak boleh meminta maaf. Lily mengangguk setuju dengan analisis Vanilla mencatat bahwa gadis itu sedang berjuang. Tiba-tiba seorang siswa yang lebih tinggi meraih kursi dan mengambil keuntungan dari perhatian gadis itu yang terbagi mengayunkan dari belakang kursi mengenai kepala gadis itu dan meskipun kesakitan dia berhasil berguling menjauh dari siswa yang lebih tinggi sambil memegangi kepalanya yang berdarah. Saat siswa yang lebih tinggi mendekatinya gadis itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan dan diikuti oleh teriakan keras. Baut petir meletus dari tubuhnya. Kaca pecah dan lubang besar terbuka di dinding. Para penonton panik dan melarikan diri. Evelyn heran mengetahui gadis itu baru saja membangkitkan kekuatan sihirnya. Semua penyihir hadir di bawah bahwa kebangkitan pertama seorang penyihir seringkali disertai dengan rasa sakit yang luar biasa saat sihir berkumpul di dalam tubuh banyak penyihir secara tidak sadar menunjukkan kekuatan saat ini membuat saat merek paling rentan terhadap paparan hanya beberapa tahun yang lalu ditemukan sebagai penyihir di depan umum hampir selalu menyebabkan kematian tertentu. Petir dengan cepat menghilang tetapi lantai kelas D dinding luar dinyalakan oleh sambaran listrik. Meskipun penderitaannya gadis itu berjalan ke temannya di sudut dan menariknya ke atas. Lily berpikir ini luar biasa bahkan dalam keadaan yang lemah. Itu gadis itu tidak melupakan temannya saat gadis-gadis itu melarikan diri dari tempat kejadian. Semua orang menunjukkan ekspresi kagum. Mereka semua tahu bahwa kota Neverwinter telah mendapatkan penyihir baru dan mereka perlu memberitahu Wendy segera. Kelompok itu dengan cepat kembali ke gedung penyihir. Ketika Wendy mengetahui bahwa mereka telah menjelajah ke zona bahaya dia memarahi mereka. Rena melintasi garis polisi dan membahayakan keselamatan semua orang. Sylvie telah melihat apa yang terjadi di itu adalah kebangkitan ajaib. Wendy masih kesal tampak sangat marah sambil bertanya apakah mereka ingin dihukum karena melakukan 3 set pertanyaan ujian. Meskipun dia tidak benar-benar bermaksud memaksakannya. Semua orang membuat alasan untuk pergi dengan cepat setelah Lily meminta maaf. Ada Wendy sambil menyeret Rem pergi. Namun sejak mereka melihat apa yang terjadi di sekolah Rem telah tampak sangat sedih saat kembali ke kamar mereka. Lily menutup pintu dan bertanya pada Rem ada apa. Rem hampir menangis, menyesalkan bahwa penyihir baru itu juga bisa menghasilkan listrik. Lily mempertanyakan mengapa itu menjadi perhatian. Rem menangis terseduh-seduh karena takut dia akan digantikan. Karena listrik berhubungan dengan magnet dan kekuatan penyihir baru itu mirip dengan miliknya sendiri. Jadi gadis itu pada dasarnya adalah Rem lain, pikirnya. Lily meyakinkannya bahwa meskipun kemampuan mereka serupa, Roland tidak akan mengabaikannya.
Rem masih khawatir dibandingkan tidak bisa menghilangkan rasa takutnya mengingat kata-kata Rim. Lily tiba-tiba mendapat pencerahan saat dia berlari tanpa terus menghibur Rem. Rem mengikuti dan menanyakan apa yang ada di pikirannya. Lily melambaikan tangannya memberitahu Rem untuk tidak mengganggunya dan fokus pada studinya sendiri jika dia tidak ingin dilampaui dengan tujuan baru dalam pikirannya. Lily melihat ke dalam mikroskop dan tidak lama kemudian kamar Lily tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya emas yang cemerlang. Keesokan harinya, Barb dan Skrull memasuki kantor Roland bersama-sama. Roland dengan khawatir bertanya tentang ledakan baru-baru ini. Untungnya tidak ada yang terluka parah dalam ledakan itu, insiden namun beberapa orang menderita patah tulang karena jatuh selama evakuasi dan beberapa lainnya mengalami luka bakar ringan tetapi semuanya disembuhkan dan pulih berkat perawatan nano setelah mendengar ledakan tersebut para guru segera menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan membantu evakuasi. Furlan adalah orang pertama yang bereaksi di antara mereka mengklaim bahwa itu adalah serangan musuh tiruan oleh Angkatan Darat. Pertama sebagai bagian dari latihan yang menasihati para siswa untuk tidak panik ini menenangkan situasi di lokasi dan cedera terbatas pada satu kelas yang menyaksikan kebangkitan penyihir Roland T. Tidak bisa tidak memuji Verlaine karena menggunakan prestise Angkatan Darat pertama yang sangat besar di kota Neverwinter untuk menjaga ketertiban dan mengurangi kepanikan. Dia juga senang mengetahui bahwa Agatha segera bergegas ke sekolah dan menggunakan kekuatannya untuk memadamkan api menyelamatkan gedung akademik utama dari bencana. Mengenai bagaimana Roland berencana untuk menangani insiden tersebut, dia ingin mendengar pendapat dari dua orang pertama. Baraf berpikir sejenak dan kemudian berkata bahwa dia percaya masalah utamanya bukanlah intimidasi itu sendiri tetapi konflik regional di balikan. Ya, salah satu kelompok berasal dari kota Gandum Emas di wilayah timur yang sebelumnya berada di bawah kendali Timothy yang belum menyerah. Barf menduga bahwa orang dewasa di belakang mereka melabeli daerah itu sebagai tanah pengkhianat yang tidak akan diketahui anak-anak jika tidak dia menyimpulkan bahwa orang tua dari mereka yang memulai konflik harus dihukum berat dan konflik semacam itu harus diberantas sesegera mungkin. Mengenai potensi bahaya bagi masyarakat yang disebabkan oleh The Awakening of a Witch, ia menyarankan ini juga harus dimasukkan dalam hukum. Roland mengangguk puas. Dia senang bahwa Baref pertama kali mengidentifikasi penyebab yang mendasari di balik pertarungan yang menunjukkan kemajuan yang signifikan selama 2 tahun terakhir, namun dia tidak berpikir solusi Barb adalah pendekatan terbaik. Kemudian Roland berbalik untuk menggulir untuk mendengar pikirannya. Dia menawarkan perspektif yang berbeda. Warga Neverwinter datang dari seluruh Grey Castle. Jelas baginya bahwa gabungkan setiap konflik ke dalam hukum bukanlah solusi yang berkelanjutan. Dia percaya lebih penting untuk membimbing orang-orang, mengajari mereka apa yang benar dan apa yang salah dan tidak mendiskriminasi orang berdasarkan dari mana mereka berasal. Mengenai dampak publik yang disebabkan oleh The Awakening of a Witch, Skrull menyarankan agar Roland berkonsultasi dengan Agatha dan para penyihir Taka. Mereka akan lebih akrab dengan situasi seperti itu. Roland mengambil cangkir tehnya dan menyesap perlahan. Dia menyadari bahwa konflik ini hanyalah pertikaian regional dasar. Dia percaya lebih baik menyebarkan gagasan bahwa setiap orang termasuk dalam kelompok yang sama dan bahwa para pemberontak hanyalah kelompok kecil dengan motif tersembunyi. Pesan ini harus dimasukkan ke dalam materi pendidikan. Karena lebih baik daripada hanya melarang diskusi tentang subjek yang dapat meningkatkan perpecahan regional mengenai hubungan antara yang merupakan orang biasa. Dia memutuskan untuk pertama mendengar tentang pendekatan Taka. Roland memutuskan untuk memperlakukan insiden ini sebagai perkelahian biasa. Siswa yang melukai penyihir dengan kursi harus membayar biaya pengobatan mereka berdua dengan Serika. Penyihir yang menanggung biaya pihak yang terluka. Perbaikan gedung sekolah harus dipercepat. Selain itu, tindakan pencegahan di masa depan harus mengikuti saran Skrull menggunakan opini publik untuk membimbing warga baik. Baraf dan Skrull mengangguk mengerti. Untuk Wi yang baru terbangun, Roland menginstruksikan Skrull untuk memberitahunya untuk beristirahat selama beberapa hari untuk menenangkan emosinya dan meminta Wendy untuk menemaninya di sore hari. Ketika Wendy mengetahui kebangkitan penyihir baru itu, dia sangat senang membawa kotak bento ke pusat medis. Wendy melihat ayah Nano berbicara dengan pasangan dari kejauhan. Tampak seperti pasangan itu ingin menekuk lutut mereka seolah-olah berlutut, tetapi dihentikan oleh Tuan Pine. Setelah itu mereka membungkuk beberapa kali sebelum pergi dengan enggan. Wendy dengan penasaran bertanya siapa mereka. Tuan Pine menjelaskan mereka adalah orang tua dari penyihir kecil yang khawatir meninggalkan anak mereka sendirian. Namun setelah mengetahui bahwa
Anak-anak itu diperintahkan oleh raja mereka dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada raja. Nada bicara Tuan Pain membawa campuran penyesalan dan kebanggaan saat dia berbicara. Wendy terkekeh mengatakan bahwa tidak semua orang berani menyerbu istana Tuan untuk putri mereka. Saat dia melakukan ini mengingatkan Wendy pada orang tua Summer. Dia menghela nafas lalu melihat orang tua penyihir yang pergi dibandingkan dengan orang tua Summer. Dia pikir orang tua ini benar-benar peduli tentang putri mereka. Membersihkan salju dari mantelnya, Wendy kemudian memasuki pusat medis camp. Ali dengan Roland, Agatha dan Phyllis memasuki ruangan. Agatha menyatakan keprihatinannya tentang situasi kebangkitan penyihir di musim dingin yang tidak pernah ada hanya satu yang terbangun tahun lalu. Sebagian kecil dari tingkat selama era Taka dengan perang ilahi ketiga mendekat dalam energi magis menjadi lebih aktif. Jumlah kebangkitan seharusnya tidak serendah ini setelah berkonsultasi dengan Pak Ra penyihir Taka. Tampaknya beberapa faktor memengaruhi kebangkitan para penyihir baru dan itu adalah tren yang berkembang di dunia ini. Kekuatan magis berfluktuasi menjadi lebih melimpah saat bulan Mer mendekat diikuti oleh periode kelangkaan. Namun saat ini meskipun kekuatan magis aktif, kebangkitan kecerdasan baru jarang terjadi di kota. Roland merenung sejenak kemudian bertanya apakah ada cara untuk mengidentifikasi faktor ini. Dengan asumsi spekulasi mereka benar. Kedua penyihir saling memandang dan menggelengkan kepala melihat ini. Roland tersenyum dan berkata, baiklah mari kita asumsikan para dewa sedang berlibur, lagi pula mereka masih harus mengalahkan iblis. Phyllis tampak terkejut dengan keyakinan Roland yang tak tergoyahkan dalam memerangi iblis bahkan setelah mengetahui tentang berita ini. Dia berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Roland kemudian bertanya tentang potensi bahaya dari kebangkitan yang mana era Ina dan bagaimana mereka ditangani. Phyllis menjelaskan bahwa pada saat itu semua orang memahami aturan setengah jam. Sederhananya ada prekursor untuk kebangkitan penyihir. Kekuatan magis akan mulai terakumulasi berlangsung sekitar setengah jam. Gejala seperti sakit perut dan ketidaknyamanan. Tampaknya penyihir itu harus berteriak tentang kebangkitannya yang akan datang yang mendorong semua orang untuk segera mundur darinya jika ada yang tinggal dan terluka sesudahnya Mer Eka tidak akan diberi kompensasi. Namun jika penyihir itu gagal mengumumkan dengan keras dia akan menghadapi hukuman juga. Roland berpikir pendekatan ini bagus asalkan semua orang terbiasa dengan penyihir itu juga mempromosikan gagasan bahwa penyihir lahir di antara manusia yang memperjelas bahwa setiap gadis muda berpotensi terbangun sebagai penyihir kapan saja. Ini mengingatkan Roland tentang peraturan lalu lintas modern seperti lampu lalu lintas. Tindakan terbaik bagi semua orang adalah mengikuti aturan ini untuk menghindari bahaya. Dengan mengingat hal ini Roland segera mulai menyusun undang-undang dan tentang perilaku penyihir kembali di pusat medis yang telah dimodernisasi setelah renovasi. Roland Nanoa menemani penyihir baru. Tuan Pain membuka pintu dan memberi isyarat agar Nanoa bergabung dan gannya untuk makan siang. Setelah melihat Wendy, Nanoa menyambutnya dengan riang. Menyadari niat Wendy dengan kotak makan siang, dia mengucapkan selamat tinggal kepada penyihir baru dan pergi bersama ayah. Wendy mendekati tempat tidur yang meletakkan kotak makan siang di lemari dan bertanya kepada penyihir baru Sharon tentang perasaannya tentang menjadi penyihir. Sharon dengan rambut pendek merah matanya dan mata merahnya tampak menggemaskan. Dia menyentuh perutnya dan menyebutkan merasakan sesuatu yang ekstra di dalam dirinya yang Nanoa jelaskan sebagai kekuatan magis. Sharon menatap Wendy bertanya, apakah dia juga seorang penyihir dan apakah pengalaman pertama selalu menyakitkan? Meskipun pernyataannya tampak ambigu, Wendy tahu persis apa yang dia maksud. Wendy memperkenalkan dirinya dan meyakinkan Sharon bahwa begitu dia belajar mengendalikan sihirnya itu akan menjadi bagian dari dirinya. Wendy membuka kotak bento dan menyerahkan makanan mengepul itu kepada Sharon yang dengan bersemangat memakan perutnya sambil menggeram keras. Melihat kotak bento yang lezat langsung menghibur Sharon, Wendy memikirkan tradisi raja mengadakan perjamuan untuk para penyihir baru dan menyadari kekuatan gunakan makanan untuk menstabilkan emosi. Sharon dengan cepat menghabiskan makanannya tidak meninggalkan sebutir nasi pun. Wendy memberinya secangkir air dan beberapa serbet setelah Sharon menyekamul perutnya. Wendy bertanya apakah temannya sudah kembali ke rumah. Sharon menggelengkan kepalanya tidak yakin di mana dia berada. Wendy terkejut, bukankah gadis itu datang untuk menemui Sharon? Sharon menjelaskan bahwa seperti para pengganggu dia juga dari selatan dan mungkin gadis itu tidak begitu mempercayainya. Wendy berasumsi Sharon berasal dari timur, itulah sebabnya dia membantunya. Sharon mengunyah tong lobak kering dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa terlepas dari mana mereka berasal, pertengkaran bangsawan tidak ada hubungannya dengan mereka para pengganggu, hanya pengganggu apa yang salah
Lah adalah salah dan jika Sharon tidak berdiri tidak ada yang akan memperbaiki kesalahan. Wendy tertegun sejenak, butuh beberapa saat untuk pulih. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berpikir pada dirinya sendiri bahwa Roland mungkin telah terlalu banyak berpikir. Gadis kecil ini tidak membutuhkan kenyamanan siapapun. Melihat tekad di mata gadis itu, Wendy tahu Sharon tidak menyesali keputusannya. Sore berikutnya Roland menerima laporan kemampuan Sharon. Wendy menceritakan pertemuan malam sebelumnya sambil tersenyum. Sharon tidak hanya menerima identitas barunya sebagai penyihir tetapi juga menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan serikat penyihir dan menjadi seseorang seperti Nanoa. Roland memandang laporan Sharon dengan kepuasan. Dia berusia 15 tahun dengan kekuatan sihirnya yang berada di atas rata-rata. Laporan itu bahkan mencatat bahwa levelnya sebanding dengan beberapa penyihir dewasa dari era Takara. Sepertinya Phyllis juga hadir selama ujian kemampuan. Dia selalu paling antusias setiap kali aku tahu yang mana yang muncul. Kemampuan Sharon adalah menghasilkan listrik, tetapi dia masih kurang kontrol yang tepat ketika dia meningkatkan intensitas arus. Konsumsi daya sihirnya meningkat dengan cepat, namun dia dapat dengan mudah menembus kayu dan melelehkan benda logam. Dia bisa menyalakan bohlam tetapi sering membakar filamen dengan cepat, namun transmisi kekuatannya tidak terlalu kuat. Roland mengangguk setuju. Sharon memiliki potensi besar. Dia berharap untuk melihat evolusi kemampuannya setelah dia mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan bagaimana dia akan meningkat saat dia bertambah tua. Roland menyetujui masuknya Sharon ke dalam serikat penyihir, mendorongnya untuk melatih kemampuannya sambil fokus pada studinya. Mengingat rasa keadilan Sharon yang kuat, Roland berpikir mungkin yang bagus untuk membuatnya bergabung dengan Departemen Kehakiman. Seorang gadis muda dengan kemampuan untuk menghasilkan listrik berpatroli di jalan-jalan dan siap untuk menangkap penjahat setiap saat. Tampak seperti skenario yang anehnya familiar. Setelah Wendy selesai melaporkan pekerjaannya dan kembali ke gedung penyihir, dia tiba-tiba mendengar suara kepakan sayap di belakangnya. Itu adalah Mai Si yang sedang berbicara dengan cemas. Melihat kesusahan Mai Si, keadaan Wendy menjadi khawatir dan dengan cepat bertanya apa yang terjadi. Petir segera tiba dan memerintahkan Mai Si untuk segera menemukan Nightingale dan Roland. Mai Si terbang menuju kastil sementara Wendy dan Petir bergegas ke dasar bangunan penyihir. Tiba-tiba banyak jamur terbang keluar dari gedung menghantam kepala mereka. Mereka cepat menaiki tangga hanya untuk melihat Lily dan Rem menghalangi pintu yang hampir penuh dengan jamur. Lily berwajah pucat mengakui bahwa jamur itu muncul karena sihirnya. Semua orang memandang Lily bertanya-tanya apakah kekuatannya telah berevolusi. Tepat ketika situasinya tampak mengerikan, Anna dan Nightingale tiba. Nightingale menghunus belatinya untuk mendobrak pintu sementara Anna dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk membasmi semua jamur di ruangan itu dengan api hitamnya. Roland melihat jamur di tangannya, mengerti bahwa pengamatan Lily sebelumnya terhadap spora jamur telah menyebabkan ini. Lily mengira dia dalam masalah dan akan dimarahi, tetapi Roland dengan lembut mengacak-acak rambutnya dan memuji pekerjaannya secara mengejutkan. Lily tidak menghindar atau memutar matanya tetapi menerima pujian Roland dengan wajah tersipu. Roland kemudian tersenyum dan menyarankan, mari kita makan jamur. Pesta makan siang hari ini di wilayah paling selatan yang jauh. Api meletus dari bawah bumi, menciptakan dunia sangat berbeda dengan gurun dingin di luar. Andrea berkomentar tentang sifat menarik tempat ini, tetapi penolakan Ash terasa seperti kapal uap. Andrea mengabaikan kurangnya selera Ash dalam hal gaya yang dengan acuh tak acuh disarankan Ash. Andrea menyeka keringat di wajahnya sebelum membual saat mereka bertengkar tulus. Setelah seminggu berkenalan telah memperoleh beberapa pemahaman tentang kelompok ini. Kedua dewi di depannya sangat kuat. Tulu juga setuju dengan Andrea bahwa mereka berada di bagian terindah di wilayah selatan laut api abadi. Eko juga menganggapnya indah, berharap dapat dinikmati tanpa konflik dan pertumpahan darah. Burung kolibri menimpali dan berkata seperti yang dikatakan Roland sekali membuatnya terkenal sebagai taman alam nasional. Andrea mengangkat dagunya. Anda setuju mengomentari visi seperti Raja Roland dalam seleranya yang tinggi yang secara alami diambil Ash sebagai kesempatan lain untuk menggoda saat tim terus maju. Tulau di belakang penasaran dan nama Roland yang sering disebutkan dalam percakapan oleh kedua tindakan dan para dewi. Dia bertanya-tanya bagaimana raja ini mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat seperti itu. Ketika kelompok itu mencapai platform tinggi, para prajurit klan menunggu sejarah mereka sementara penonton dari klan besar lainnya melihat dengan acuh tak acuh. Tulu tidak terganggu mengetahui semua klan yang hadir akan jadi sejarah. Kepala klan pertama berdiri dan memanggil kepala klan Asa untuk menjawab. Eko menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju diikuti oleh para penyihir lainnya. Mengenali Eko yang sebelumnya
Omnya berpartisipasi dalam bangku langkah kepala klan pertama melewatkan penjelasan aturan mereka akan melawan klan Suorak senjata fielding 22 warriors ditempatkan di kedua sisi platform untuk dipilih. Oleh para dualis awalnya memegang pedang besarnya diberitahu oleh Tulu bahwa senjata pribadi tidak diperbolehkan dalam duel. Dia dengan santai menancapkan pedangnya ke tanah menghancurkan sebagian besar Hard Rock. Tulu berpikir dalam hati bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika tidak, kedainya akan dihancurkan dengan tangan kosong. Ash melirik senjata bertanya berapa banyak yang bisa dia ambil. Setelah mengetahui dia bisa mengambil sebanyak yang dia inginkan, dia pertama-tama meletakkan dua belati di pinggangnya kemudian mengambil palu besi bergagang dua yang panjang dan perisai kai. Mengincar palu dua tangan terberat di rak abu mengayunkannya dengan mudah dengan satu tangan membuat Tulu menyadari lawannya sudah ditakdirkan. Andrea dengan santai mengambil busur pendek dengan seng aja mengurangi anak panah ditabung menjadi 22 membuang kapak tambahan juga memilih pedang panjang yang cocok tetap dekat dengan Eko untuk perlindungan sementara Abu dan Andrea mengambil garis depan. Burung kolibri tidak bergabung dalam pertarungan untuk mereka empat sudah cukup menurut aturan. Jumlah prajurit yang berpartisipasi dalam duel dari setiap klan harus antara 15 dan 30 dan penantang tidak boleh melebihi. Jumlah klan yang ditantang lawan adalah prajurit terkuat dan paling agresif yang dipilih oleh klan mereka. Tulu agak khawatir karena lawan pasti akan mengenakan batu hukuman Tuhan Meli. Head mereka berempat begitu percaya diri. Tulu tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Klan pertama melihat kelompok itu bertanya apakah mereka yakin mereka hanya ingin menggunakan 4 orang asamenye. Ringai di sudut mulutnya mendesak mereka untuk berhenti berbicara dan memulai pertarungan. Begitu gong yang tergantung di sudut platform dipukul, pertempuran pertama dimulai saat perintah diberikan Praj. Urit klan Swobo segera menarik senjata mereka berkumpul dari kedua sisi platform. Tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika semua orang mendengar lagu sedih dan merdu. Nadanya halus dan menyenangkan. Seo Aolah datang dari langit yang jauh, tetapi perasaan kehilangan yang tertanam, rasa sakit dan duka begitu kuat sehingga tanpa sadar membawa air mata ke mata pendengar. Ini menyebabkan prajurit SWUAN Uke menghentikan para penonton. Ekspresi berubah drastis. Beberapa menunjuk ke klan SWUA dan meneriakkan tuduhan sementara yang lain menutupi wajah mereka menangis seolah-olah menghadapi sesuatu yang sangat tragis. Ada jeritan berteriak dan mengutuk semua diarahkan pada klan SWUA. Tulu hampir tidak bisa mempercayai matanya karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia melihat prajurit SWUA berbalik pada orang-orang mereka sendiri dan dalam sekejap platform observasi berlumuran darah panas bilah menembus tubuh dan kepala mereka berguling dari platform. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan disertai dengan musik sedih. Itu hampir seperti narasi pembantaian yang mencengangkan, namun itu hanya berlangsung sesaat ketika dia berkedip lagi. Pemandangan mengerikan di hadapannya telah lenyap tanpa jejak. 22 prajurit masih maju tetapi langkah mereka jauh lebih lambat. Tulu masih mencoba memahami apa yang terjadi ketika Andrea dengan cepat mencabut beberapa anak panah alih-alih menggunakan busur. Dia menjentikannya dengan lemparan ringan dan para prajurit segera jatuh. Mereka semua tidak berdaya tetapi tidak terluka parah. Tulu tercengang, anak panah yang dilempar dengan tangannya sama efektifnya dengan yang ditembakkan dari busur kuat yang ditarik penuh. Setiap anak panah menembus tepat di bawah tulang selangka di sisi kanan, bersarang di tulang. Lagu yang bergema di es eluru panggung tiba-tiba bergeser dari nada sedih sebelumnya menjadi ritme yang membangkitkan semangat dan kuat dengan ketukan drum yang ketat yang tampaknya menyerang hati, menyalakan gairah yang membara di pendengar. Ashes bergerak ke dalam tindakan dengan mudah bermanuver meskipun membawa palu besar dan perisai kayu. Tidak ada yang bisa menahan serangannya. Dia tidak menghancurkan lawan-lawan ya sampai mati tetapi hanya membuat mereka pingsan. Tiba-tiba seorang prajurit klan yang terluka parah bangkit, meraih busur pendek dan anak panah berujung batu hukuman Tuhan dan menembak ke Eko. Rhea dan Ashes telah meremehkan musuh dan sudah terlambat untuk bertahan. Tiba-tiba sebuah tangan besar meraih anak panah di udara dan melemparkannya ke tanah, menghancurkannya di bawah kaki. Namun merasa rasa sesal meratapi bahwa anak panah bernilai hampir puluhan koin emas. Menyadari lawan mereka terlalu kuat, salah satu prajurit berteriak mengumpulkan sisa tan atau lebih yang masih bisa berdiri. Di sekitarnya mereka semua memperhatikan bahwa Ashes tidak berniat membunuh mereka. Prajurit menyarungkan senjata mereka dan berbaris mengulurkan tangan mereka ke depan untuk mendorong satu sama lain niat mereka untuk menyelesaikan kontes melalui ujian kekuatan. Jelas Asa tersenyum santai menjatuhkan perisai kayunya, mengangkat palu besi bergagang L dan menyerang kelompok itu kedua kekuatan.
Tan bertabrakan dengan kekuatan yang luar biasa, sorak-sorai kacau meletus dari platform The Spectators saat kerumunan mendukung kedua belah pihak. Ashes sendiri menahan dorongan dari selusin pria seorang gadis muda berjubah di antara penonton terkekeh menemukan pemandangan itu menarik ketika kapak Andrea dan Eko bergabung dalam tarik tambang keseimbangan terganggu. Mereka berempat mendorong melawan Dozen Warriors perlahan maju selangkah demi selangkah menuju tepi platform. Akhirnya pihak lawan dikirim terbang dan mendarat di tanah. Klan Suowa mengakui bahwa mereka baru saja kalah, tetapi itu bagus. Bahwa tidak ada yang mati pemenangnya tentu saja asa klan. Adegan berikutnya membawa kita ke dalam kota pasir besi. Di lapangan pelatihan suara tam-tam bergema saat seorang gadis tanpa henti memukul El karung tinju dengan kekuatan palu. Setelah diperiksa lebih dekat, lengannya menyerupai binatang buas. Seorang pria parubaya berjalan masuk sambil tersenyum dan bertanya apakah gadis itu senang dengan penampilan klan Asa. Hanya beberapa menit sebelumnya kepala klan pertama datang diberitahu oleh para penjaga bahwa Lura sedang berlatih karena kepala akan masuk. Penjaga buru-buru menyebutkan bahwa Lura tidak ingin diganggu. Mendengar ini kepala meliriknya menyebabkan penjaga menggigil. Kepala tidak marah, malah dia merasa lega. Lura menjadi lebih berwibawa. Pewaris sejati klan memasuki tenda olah pelatihan memiliki deretan jeruji besi dan putrinya memukul karung pasir yang tergantung dengan pukulan yang kuat. Dia tidak ragu bahwa pukulan seperti itu jika mendarat pada seseorang akan menyebabkan usakan internal yang parah. Di bawah kekuatan penuhnya karung pasir akhirnya meledak. Dia menghela napas, tangannya yang seperti binatang buas perlahan kembali normal saat dia mengangguk pada ayahnya. Ala tersenyum menyadari putrinya melihat penampilan Ash akhirnya memiliki lawan yang layak. Gadis itu cemberut merasa kasihan karena pihak lain baru saja memenangkan hak untuk tinggal di kota pasir bes. Dan mungkin tidak akan menantang lagi untuk sementara waktu. Lur menyingkir dan hendak meninggalkan tenda ketika kepala suku bertanya apakah dia lebih suka mengobrol dengan karung pasir daripada berbicara dengan ayahnya. Telinganya tegak di atas kepalanya bergetar seolah mengakui kesalahan dan kemudian terkulai. Kepala suku batuk dua kali mengingatkannya untuk mengawasinya. Ekspresi Lura segera gakan telinganya dan kepala suku berpikir dalam hati bahwa meskipun penampilannya imut, dia benar-benar ingin membelai rambutnya, tetapi itu tidak cocok untuk seorang pemimpin klan. Seorang pemimpin klan masa depan harus selalu menjaga keseriusan, memerintahkan rasa hormat dan kepatuhan dari bawahan. Dia kemudian meminta pemikirannya tentang duel. Gadis itu hanya mengatakan bahwa selain Abu itu tidak lalu menarik kepala suku tidak setuju, menunjukkan bahwa kemampuan pihak lain cukup menarik dan sangat jarang melihat tidak ada korban. Bahkan klan Suo tidak akan memendam kebencian terhadap klan Ash. Alura bagaimanapun skeptis percaya bahwa trik Eko tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Dia juga berpikir bahwa pendekatan Asa si penentang itu mencari masalah. Dia meramalkan mereka akan segera ditantang oleh klan lain. Kepala suku menepuk bahu putrinya, senang mendengar bahwa dia memprioritaskan kepentingan klan. Kualitas yang penting bagi seorang pemimpin klan saat itu. Seorang penjaga dari luar aula pelatihan bergegas masuk dan melaporkan bahwa klan Asa telah mengeluarkan duel suci lainnya. Kepala suku terkejut. Baru sehari sejak mereka memenangkan hak untuk tinggal di Iron Sen City di AB. Tanya siapa tantangannya dan penjaga itu menjawab itu adalah klan Sunstorm peringkat keempat. Terlebih lagi klan Asa tidak memaksa klan Suowa untuk pergi atau menerima penduduk di Iron Sen City. Diri membingungkan kepala suku tentang niat mereka. Lura terdiam sejenak lalu tertawa kecil menyadari kesempatan untuk menghadapi Ashes mungkin tidak terlalu jauh. Beberapa hari kemudian di malam hari kedai minuman di sini menjadi tempat paling ramai di oasis kecil. Semua orang membicarakan duel suci baru-baru ini. Klan Sunstorm memiliki seorang dewi yang dapat mengubah pasir menjadi baju besi dan memanipulasinya untuk menyerang, tetapi dia dikalahkan oleh satu pukulan dari Ash. Banyak yang menyaksikan pemandangan itu saat Ashes menyerang pasir yang menyelimuti klan badai pasir dewi tersebar dan dia tersingkir dengan satu pukulan. Mereka percaya Abu telah menahan, jika tidak lawannya akan terbunuh seketika. Pelindung kedai berspekulasi apakah Abu juga membawa batu hukuman Tuhan, tetapi semua orang tahu Abu adalah dewi. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Para pelanggan di kedai meminta pelayan untuk tidak menyela ketika pria itu melanjutkan ceritanya. Dia mengatakan klan badai pasir mungkin tidak menyangka dewi mereka akan menjadi yang pertama jatuh yang segera mengganggu formasi mereka, dan sekali lagi mereka dikalahkan tanpa korban. 15 orang semuanya selamat baik tertembak di bahu atau lutut dengan anak panah atau tersingkir oleh dewi. Bisikan dan bisikan mawar di antara kerumunan pendongeng yang memasuki klimaks mengatakan bukan itu saat dia berdiri di atas bangku dan menyatakan bahwa
L2 hari lalu adalah tak terlupakan klan Asa menantang klan Blackwater, klan besar yang dikenal karena keganasan dan kebrutalannya. Beberapa penantang yang menghadapi mereka hidup untuk menceritakan kisah mereka. Tidak memiliki dewi, tetapi semuanya adalah prajurit kelas atas dan mereka menurunkan 30 penuh dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya. Itu lebih dari pertempuran berdarah, tapi ini ungkap The Tavern saat semua orang menunggunya untuk melanjutkan. Meskipun tidak percaya, sekali lagi tidak ada yang mati di peron. Secara bertahap saksi dari penonton menguatkan cerita di puncak kegembiraan. Seorang pelindung kaya melihat ke arah lantai 2 tavern, memerintahkan pemilik untuk menyajikan minuman untuk semua orang dan itu akan menjadi miliknya. Tulu tertawa terbahak-bahak alih-alih meminta pelindung untuk membayar, dia malah menyatakan ronde ini untuknya dan semua orang memiliki bagian saham. Meledak di lantai bawah, Tulu menghabiskan minumannya dalam satu tegukan dan menghembuskan napas dalam-dalam. Selama seminggu jumlah pelindung telah meningkat 10 kali lipat dan pembicaraan tentang duel suci tak henti-hentinya. Tulu disuruh untuk tinggal di oasis untuk mengelola bagian belakang dan tidak bisa mengerti mengapa Kapak dan yang lainnya mengizinkan begitu banyak klan kecil ini berkumpul di sini. Meskipun semua orang mengagumi kebijakan klan Asa untuk tidak membunuh mereka, khawatir lawan akan pulih dan kembali untuk tantangan lain. Banyak yang merasa bahwa bahkan jika mereka ingin menjadi klan pertama, tindakan seperti itu tidak ada gunanya. Namun duel malam ini melawan klan E2 adalah yang paling dinanti. Beberapa percaya Asa akan kalah, tetapi yang lain keyakinan besar pada mereka. Seorang pria parubaya di sisi mengeluh bahwa mendapatkan tempatnya untuk menonton The Duel secara langsung menjadi semakin sulit. Meninggalkan mereka untuk menunggu berita di kedai, tiba-tiba seorang utusan terengah-engah menyerbu ke kedai. Dia tidak berhenti untuk minum. Suaranya kuda saat dia meneriakkan klan Asa. Satu kedai meledak menjadi dengungan kegembiraan. Para pelanggan membombardir utusan dengan pertanyaan tentang duel. Tulumu santai bertepuk tangan untuk perhatian, menyerahkan utusan minuman dan memintanya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Setelah membasahi tenggorokannya dengan anggur buah, utusan itu mengungkapkan bahwa kedua belah pihak tidak bertarung. Ternyata klan kedua telah mengakui posisi mereka. Kedai menjadi sunyi senyap kembali dengan Kapak. Eko terkejut bahwa pihak lain telah menyerah begitu saja. Kapak mengerti strategi mereka. Klan kedua ingin menghemat kekuatan, menunggu Asa melemah dalam pertarungan dengan klan pertama dan kemudian kembali untuk mengambil tempat kedua atau bahkan menjadi yang pertama. Eko merasa lega. Tidak ada pertarungan, mencatat bahwa Abu telah mengalami beberapa luka dalam pertempuran terus-menerus baru-baru ini, terutama melawan klan Blackwater. Abu masuk mengenakan gaun panjang sambil tertawa bahwa sebagian besar noda darah berasal dari lawan-lawannya. Eko menatapnya dengan cemas, bertanya tentang luka-lukanya. Ash menggerakkan tubuhnya sedikit dan meyakinkannya dengan senyuman itu bukan apa-apa. Andrea baru saja mengoleskan bibi rapa obat herbal dari Liv ke Ash, memberitahu semua orang bahwa tubuh penyihir yang luar biasa secara alami lebih kuat daripada penyihir biasa. Lagi pula mereka tidak perlu memasok otak mereka dengan nutrisi sehingga otot-otot mereka tumbuh dengan cepat dan kulit mereka sangat tebal. Ash memutar matanya tetapi tidak seperti biasanya, tidak membantahnya dan malah bersandar di kursi untuk beristirahat. Ax melihat keduanya lalu mengalihkan pandangannya ke Ash, berpikir ini adalah perilaku seorang prajurit dewasa. Selain makan dan bertarung, mereka menggunakan sisa waktu mereka untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan sebanyak mungkin. Dia berkomentar bahwa Raja memiliki mata yang bagus untuk memilih orang. Langkah mereka selanjutnya sederhana seperti yang diinstruksikan oleh Roland. Mereka hanya mulai membuat gebrakan, memastikan seluruh gurun tahu tentang mereka, kemudian menciptakan topik pembicaraan. Yang tersisa adalah mengalahkan klan pertama dan kemudian membuat Eko mengucapkan kata-kata Raja di Laut Api di depan semua orang. Eko terdiam sejenak kemudian mengepalkan tangannya seolah-olah untuk menyemangati dirinya sendiri dan memahami perannya. Ax menyadari kegugupan Eko, meyakinkannya untuk tidak khawatir atau memberi terlalu banyak tekanan pada dirinya sendiri. Tidak peduli berapa banyak yang menanggapi mereka, perintah baru akhirnya akan menyebar ke seluruh wilayah paling sel. Atan saat itu Tulu memasuki tenda sambil membawa surat. Klan pertama telah menanggapi permintaan tantangan Asa, tetapi mereka menuntut peserta tertentu dalam duel tersebut. Andrea terkejut dan bertanya apa maksud mereka. Tulu dengan hormat menjawab bahwa surat tersebut menyatakan bahwa putri klan pertama, Lura, ingin melakukan duel 1 lawan 1 dengan Abu di panggung api yang menyala-nyala. Berita ini menyebar ke seluruh padang pasir dan menarik perhatian semua orang. Kisah Putri Asa yang kembali untuk membalas dendam dan berhasil mengalahkan 5 klan utama hanya dengan tim yang beranggotakan 4 orang. Semuanya tanpa mengambil satu nyawa pun, tampak seperti dongeng.
Mayoritas mendukung klan Asa sementara generasi muda lebih fokus pada siapa yang akhirnya akan menang, namun beberapa memiliki perspektif yang berbeda. Mengalihkan pemandangan kita ke padang pasir. Seorang pria parubaya memasuki tenda dibandingkan dengan udara dingin yang menggigit di luar tenda menawarkan perlin dungan yang jauh lebih hangat saat kedatangannya. Dua pemuda menyambutnya dan segera menyajikan minuman untuknya sambil mendiskusikan duel yang akan datang. Pria itu tersenyum dan berbagi dengan para pemuda keyakinannya bahwa jika Asa menjadi kepala semua klan mereka pasti akan membawa perubahan monumental. Memperbesar kita melihat daerah itu sekarang penuh dengan tenda orang-orang dari berbagai klan telah berkumpul semua bersemangat untuk berita pertama duel suci antara klan Asa dan klan pertama berlangsung sesuai rencana. Asa melangkah ke panggung, kehadirannya langsung memicu sorak-sorai dari orang-orang Majinsan yang sangat menghormati True Warriors. Penampilannya yang terpuji sebelumnya dalam pertempuran baru-baru ini telah memenangkan kekaguman semua orang saat itu. Gelombang kegembiraan melonjak melalui kerumunan saat seorang gadis berkerudung membuat lompatan ringan ke panggung menuju abu. Gadis ini putri klan pertama menerima sorak-sorai yang lebih keras dari orang-orang klan Ternyata ada kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Tidak ada senjata atau batu hukuman Tuhan yang akan diizinkan dalam duel. Gadis itu melepas kerudungnya memperlihatkan rambut pirang keriting sepasang telinga berbulu khas berdiri tegak. Abu mengambil kembali bertanya, apakah itu telinga anjing? Setelah mendengar ini Lura dengan sedikit rona merah dengan cepat mengoreksinya, mereka adalah telinga serigala. Mengamati Lura berdiri tanpa alas kaki di platform panas. Ashes mengungkapkan rasa ingin tahunya tentang apakah panas mengganggunya. Lura dengan anggun bergeser jinjit dan melepaskan jubahnya untuk memperlihatkan ekornya yang halus, menegaskan bahwa orang Majin tidak pernah takut dengan pasir panas. Namun melihat ekspresi Ika menceritakan kisah yang berbeda, Ashes memuji Ika karena mempertahankan keadaannya yang berubah, menyarankan itu adalah metode yang efektif untuk beradaptasi dengan konsumsi kekuatan magis. Namun Lura mengibaskan ekornya dengan sedikit kebingungan, mengklarifikasi bahwa penampilannya bukanlah latihan tetapi konsekuensi dari kekuatan yang diberikan oleh tiga dewa. Dia kemudian memberitahu Ashes bahwa dia tidak dapat kembali ke bentuk manusianya. Ashes merenungkan apakah menggunakan tulang sebagai pengalih perhatian dapat mengalihkan fokus Ika dan mengurangi efektivitas tempurnya. Mengingat bagaimana taktik ini bekerja dengan baik dengan Maisi hanya memikirkan hal ini membuatnya tertawa. Salah memahami ekspresi Asa, Lura merasa dia sedang diejek dan diremehkan di Ashes, namun dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia sebenarnya memikirkan seorang teman. Lura sedih Kit tetap skeptis. Mereka kemudian mundur ke sudut masing-masing. Kepala klan pertama yang mengamati putrinya mengalami rasa kehilangan yang pedih. Putrinya yang telah terbangun sebagai dewi dan memperoleh kekuatan yang sangat besar tidak dapat kembali ke bentuk manusianya. Ini berarti dia tidak dapat menjalani kehidupan normal sebagai seorang gadis atau prajurit tampan manapun yang ingin menikahinya. Dengan baik, saya tidak setuju. Mungkin prajurit tampan di bagian komentar tidak akan keberatan dengan telinga yang lembut itu. Apakah saya benar secara alami menjadi penting bagi putri kepala sukuan? Uke naik sebagai pemimpin klan yang memerintahkan rasa hormat dan memadamkan komentar apapun tentang penampilannya yang tidak biasa. Ketika kepala suku memukul gong dengan sekuat tenaga, itu menandai mulainya duel. Lura dengan kelincahan yang mencengangkan melompat dari tanah dan menyerang Ash. Tangannya berubah menjadi cakar binatang kuat. Ash menunjukkan refleks yang luar biasa menangkap cakar leca dengan kuat dan dengan putaran tuli membaliknya ke bahunya, membantingnya ke tanah. Ash yang tak henti-hentinya menyerang Lura mengarahkan pukulan kuat ke tempat Lorca baru saja berada, namun Lorca dengan berpikir cepat berguling di tepat pada waktunya, memposisikan dirinya terbalik. Lorca meluncurkan tendangan ke abu-abu, selalu waspada menangkap tendangan itu, memberikan tekanan kuat dan menyebabkan Ot betis leca robek. Menahan rasa sakit, Lura mengangkat kakinya yang lain untuk serangan menyapu yang ditujukan ke kepala Ash. Kakinya mengubah tengah KCK menjadi anggota tubuh seperti serigala yang teba. Ashes melepaskan pegangannya dan menunduk menghindari gesekan. Lura tidak kehilangan irama mengubah kakinya yang lain juga, namun Ashes memperhatikan bahwa kepala dan perut leca tetap rentan dalam gerak. Kan cepat Ashes melemparkan tinjunya memaksa Lura untuk membela diri dengan cakarnya. Melihat momen itu mengunci lengan leca. Sundulan Ash mengenai wajah Lura menyebabkan dia berteriak kesakitan saat air mata dan darah bercampur. Memanfaatkan kekacauan sesaat, leca Asa berputar dan memberikan tendangan kuat ke perut leca, mendorongnya melintasi panggung. Kerumunan yang sebelumnya rokus jatuh ke dalam keheningan yang menakjubkan, tidak mengantisipasi Lura